Pada awal perang di Ukraina, pasukan Dirgantara Rusia atau Vozduzhno-Kosmicheskие Sily mengerahkan sekitar 780 pesawat tempur taktis dibandingkan dengan sekitar 125 milik Ukraina. Itu tetap keunggulan, 5-1 dalam jumlah mentah didukung salah satu angkatan udara terkuat dunia. Lalu, di akhir 2025, dan tidak hanya Rusia gagal meraih superioritas udara atas Ukraina pada minggu-minggu awal perang, tetapi baik industri penerbangan militer maupun sipilnya kini melaju menuju apa yang para ahli sebut sebagai kehancuran yang tak terelakkan, dan menurut analisis terbaru, kehancuran itu bisa menjadi tak terbantahkan secepat tahun 2026. Ini bukan hiperbola atau harapan kosong. Beberapa penilaian independen dari lembaga pemikir militer, badan intelijen, dan analis industri menunjukkan kesimpulan yang sama dan mengkhawatirkan. Rusia secara sistematis kehabisan pesawat, kemampuan memproduksi pesawat baru, dan tenaga kerja terampil untuk merawat armada yang ada. Jadi, mari kita bahas secara tepat bagaimana Rusia berubah dari yang dianggap memiliki supremasi udara menjadi potensi bencana penerbangan dalam waktu kurang dari 4 tahun. Pada November 2025, Institut Layanan Bersatu Kerajaan menerbitkan analisis komprehensif yang mengejutkan kalangan pertahanan. Berjudul Kerentanan dalam Produksi Sukhoi, Memotong Sayap Rusia, laporan tersebut mengungkap betapa rapuhnya industri manufaktur pesawat militer Rusia saat ini. Dimulai dari angka murni. Rusia memproduksi 9 Su-34 pada 2022-13, pada 2023 dan menargetkan 17 unit pada 2025. Terkait pesawat tempur superioritas udara, Su-35, Rusia memesan 12 pesawat pada tahun 2024. Namun hanya berhasil mengirimkan 10 unit. Target tahun 2025 adalah 16 unit Su-35, namun pengirimannya tidak merata, yang menunjukkan adanya keterlambatan signifikan. Intelijen, sumber terbuka. ORIX secara visual mengonfirmasi kehancuran. 41 Su-34M dan hingga 8 Su-35 hingga Oktober 2025. Penilaian RAND Corporation 2024 menemukan Rusia kehilangan 26 pesawat per tahun akibat penggunaan berlebihan. Sementara itu, Rusia kini hanya memproduksi sekitar 20 pesawat Su-30, Su-34, dan Su-35 per tahun. Jadi, negara tersebut nyaris tidak mampu menggantikan apa yang hilang, apalagi memperluas armadanya. Namun krisis utama adalah penyebab rendahnya angka produksi. Laporan Rusi mengungkapkan bahwa manufaktur pesawat Rusia sangat bergantung pada komponen asing, peralatan mesin, dan peralatan khusus yang tersebar di seluruh rantai pasokan yang kompleks. Produksi Sukhoi umumnya bergantung pada impor dari Jerman, Prancis, Jepang, Taiwan, Italia, Swedia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Ambil contoh Karachevsky Zavod Elektrodetal atau Karachevsky Zavod Elektrodetal yang merupakan titik penting dalam rantai pasokan Rusia yang memproduksi suku cadang presisi dan komponen untuk industri elektronik. Sebuah pabrik yang berbasis di Karachev mengirimkan komponen berakurasi tinggi ke lebih dari setengah produsen industri militer utama Rusia, termasuk produsen penerbangan, pertahanan udara, dan rudal seperti Almaz, Ante, dan OAC itu sendiri. Lantai pabrik dipenuhi dengan peralatan pemesinan, pelepasan listrik SODIC buatan Jepang yang sangat indah. Namun Jepang melarang ekspor semua mesin komputer numerical control ke Rusia pada April 2023 dan memperluas pembatasan ini pada Februari 2024. Mesin Sodix di Karachevsky Zavod Elektrodetal menjamin akurasi hanya selama 10 tahun dan mereka menerima peralatan tersebut pada tahun 2017. Artinya,
Dalam beberapa tahun ke depan, mesin-mesin penting ini akan memerlukan suku cadang atau penggantian total yang tak lagi bisa diperoleh Rusia secara legal. Lalu ada juga masalah brain drain. Pada 2021, 45 tahun hanya 16 orang di bawah 29 tahun. Contohnya Profesor Yuri Yukonov dari Universitas Federal Selatan, pakar terkemuka perangkat antena dan pemancar radio. Di usia 73 tahun, beliau bekerja sama erat dengan OAC dan divisi R dan D Sukhoi. Putranya, Alexander, meraih gelar PhD Teknik Radio dan Perangkat Lunak di universitas yang sama. Kemudian, ia beremigrasi ke Amerika Serikat pada 2007 dan kini bekerja sebagai insinyur perangkat lunak utama di Meta. Pola ini terulang di seluruh sektor dirgantara Rusia. Mayoritas talenta adalah lulusan universitas ternama era Soviet yang memanfaatkan industri negara untuk pekerjaan jangka panjang. Namun, insinyur muda berbakat sudah melihat tanda-tanda jelas. Profesor universitas di Rusia rata-rata hanya mendapat sekitar 1.302 per bulan, bahkan menurut beberapa sumber lebih rendah dari Kazakhstan dalam paritas daya beli, apalagi dibanding institusi barat. Pekerja industri pertahanan Rusia kekurangan 160.400.000 pekerja dan insinyur. Dengan estimasi konservatif, setidaknya butuh 80.000 insinyur untuk mempertahankan produksi saat ini. Yang paling memberatkan mungkin Rusia. Laporan tersebut mencatat bahwa Rusia telah kesulitan dengan substitusi impor di sektor penerbangan, meskipun ada inisiatif pemerintah untuk menggantikan komponen barat dengan alternatif dalam negeri. Hasilnya beragam, bahkan di banyak bidang penting. Ketergantungan Rusia pada sistem buatan luar negeri justru semakin meningkat, bukan menurun. Penerbangan militer Rusia mengalami kesulitan, sedangkan industri pesawat sipilnya menghadapi kehancuran lebih parah pada 2022. Segera setelah invasinya, pemerintah Rusia menyatakan akan membeli lebih dari 1.000 pesawat sipil baru untuk maskapai sebelum 2030. Rencana ini meliputi produksi 14 pesawat di akhir 2022, 25 pesawat pada 2023 dan 69 pesawat di 2024. Namun selama 3 tahun perang, pabrik-pabrik Rusia hanya memproduksi 5 pesawat sipil, bukan 5 per tahun, melainkan 5 secara total. Tahun 2025, Rusia hanya berhasil mengirim 1 dari 15 pesawat komersial yang direncanakan. Target produksi dipangkas dari 171 pesawat untuk 2024 sampai 2025 menjadi 21 unit, dan target yang sudah direvisi itu pun kembali dipotong karena masalah pendanaan. Situasinya memburuk hingga pada 2025 pemerintah memangkas anggaran produksi pesawat karena keterlambatan dan tantangan manufaktur yang berulang. Alasannya cukup sederhana, karena sanksi pada dasarnya telah mencekik industri ini. Armada sipil Rusia memiliki lebih dari 700 pesawat mayoritas Airbus dan Boeing, namun sanksi barat memblokir akses ke pesawat luar negeri dan suku cadangnya. Sejak tahun 2022 maskapai Rusia kini bergantung pada jalur impor pasar gelap tidak langsung yang rumit untuk mendapatkan komponen penting. Konsekuensinya sudah tampak di langit, bahkan kini lebih sering di darat. Sebanyak 30 maskapai menyatakan pada akhir 2024 bahwa mereka berpotensi bangkrut pada 2025, mewakili 26% transportasi penumpang Rusia. Ini berarti seperempat armada tak beroperasi, sisanya menanggung beban lebih. Dan perusahaan-perusahaan lain juga tidak jauh lebih baik, karena pemerintah Rusia terus-menerus berusaha menaikkan pajak perusahaan untuk menambah anggaran negaranya. Bisnis kecil adalah yang terbaru menjadi sasaran, dan hanya tinggal menunggu waktu sampai para pemain besar juga dikenakan pajak lebih tinggi lagi untuk menutupi kekurangan tersebut. Masalah produksi menunjukkan kondisi di sektor militer. Bahkan ketika Rusia mencoba membangun pesawat buatan dalam negeri seperti Superjet 100, mereka sangat bergantung pada komponen dari barat, terutama mesin powerjet SAM 146 hasil kerja sama Prancis, Rusia, dan modul avionik utama.
Para ahli memperingatkan tanpa suku cadang barat baru, armada superjet akan menghadapi masalah keandalan yang makin parah. Rusia baru-baru ini memperpanjang masa pakai mesin SAM-146 sehingga pesawat bisa beroperasi hingga 2028 sampai 2029. Sementara Moskwa menilai opsi penggantian mesin dengan PD-8. Kedua sektor itu adalah anak perusahaan dari korporasi yang sama dan dikendalikan pemerintah. United Aircraft Corporation, OAC, mengawasi produksi pesawat tempur Su-35 penumpang 2214, angkut militer Ilyushin 76 hingga jet komersial MC-21. Saat OAC mengumumkan peningkatan produksi jet tempur Sukhoi 30 unit, mereka juga mengumumkan rencana memberhentikan 1.500 staf manajemen. Pada dasarnya, mereka hanya memindahkan manajemen dan anggaran ke bagian lain. Kedua, mereka saling memakan, baik untuk suku cadang maupun rantai pasokan di Rusia dan internasional. Suku cadang, fasilitas perawatan, dan teknologi yang digunakan pada pesawat tidak terbagi secara jelas antara militer dan sipil. Industri Rusia diketahui memakai suku cadang pesawat sipil untuk jet militer, dan sebaliknya demi menjaga operasi keduanya. Peralatan mesin di Karachevsky Zavod Elektrodetal yang tadi kami sebutkan, mereka memproduksi komponen untuk avionik militer maupun sistem penerbangan sipil. Kerusakan atau penggantian peralatan berdampak pada keduanya. Ketiga, ketika pabrik-pabrik tutup atau kekurangan sumber daya, fasilitas lain harus dimodifikasi agar bisa memproduksi suku cadang, pesawat sipil dan militer secara bersamaan. Hal ini memberikan tekanan besar pada sumber daya yang sudah terbatas. Pabrik metalurgi tidak mudah beralih dari memproduksi paduan titanium untuk rangka Su-35 ke komponen pesawat komersial. Namun itulah yang sebenarnya diminta Rusia. Dan saat pemerintah Rusia menuntut kontrak, mereka pasti mendapatkannya. Atau manajemen bisa dituntut pidana dan dipenjara karena gagal memenuhinya. Namun ada juga teori lain, pemerintah Rusia sengaja menerapkan strategi pengorbanan berkala, mengurangi produktivitas di satu industri untuk menopang industri lainnya. Lalu, membalikkan kebijakan beberapa bulan kemudian. Logikanya sederhana. Rusia membutuhkan penerbangan sipil untuk menjaga konektivitas internal di seluruh wilayahnya yang luas dan untuk menampilkan citra normalitas kepada penduduknya. Rusia membutuhkan penerbangan militer untuk melanjutkan perang di Ukraina dan menjaga daya tangkal strategis saat sumber daya terlalu langka untuk mempertahankan keduanya. Perencana Rusia tampaknya yakin bisa mengatur prioritas bersamaan. Meningkatkan produksi militer untuk serangan penting setahun, lalu kembali ke produksi sipil saat penerbangan domestik sangat terganggu. Namun pendekatan ini gagal di kedua sisi. Sederhananya, tidak ada cukup uang untuk mendanai kedua industri ketika keduanya sebenarnya tidak menghasilkan uang sama sekali. Pertimbangkan krisis tenaga kerja. Pabrik obedinennya Dvigatlestrojitelnaya Korporacja UFA Motor Building Production Association milik United Engine Corporation di UFA memproduksi mesin untuk pesawat militer Sukhoi. Namun universitas dan sekolah teknik di wilayah yang sama juga melatih insinyur untuk penerbangan sipil. Insinyur muda bermigrasi untuk menghindari wajib militer. Kedua sektor tersebut menderita ketika militer menawarkan gaji tinggi untuk menarik pekerja dari produsen sipil. Itu hanya mendistribusikan ulang kumpulan talenta yang semakin menyusut. Pabrik pesawat Aviastar di Ulyanovsk juga menghadapi kekurangan tenaga kerja sebanyak 2.500 pekerja pada Januari 2024. Pada April 2024 kekurangan itu telah meningkat menjadi 3.500. Pabrik ini memproduksi pesawat angkut militer dan juga berpartisipasi dalam proyek penerbangan sipil. Dengan produksi yang lumpuh, Rusia harus berhati-hati dalam menggunakan armada yang ada, dan disinilah masalah-masalah mulai menumpuk. Doktrin penerbangan militer Rusia, menurut laporan Institut Hubungan Internasional Prancis, tidak pernah membayangkan operasi dominasi udara yang luas dan berkelanjutan. Pesawat-pesawat Rusia pada dasarnya dirancang untuk mencegah penyusupan,
memberikan dukungan udara dekat kepada infanteri mekanis, dan menyerang posisi vital musuh untuk melunakkannya sebelum serangan darat. Doktrin ini cukup berhasil untuk konflik singkat di Georgia, Crimea, dan Suriah, tetapi Ukraina berbeda. Perang ini berlangsung lebih lama dari perkiraan Rusia, membuat pesawat-pesawat mengumpulkan jam terbang berbahaya. Menurut laporan RAND Corporation pada Maret 2024, kapasitas terbang Angkatan Udara Rusia turun di bawah 75% dari sebelum perang. Awalnya, pasukan Rusia melakukan lebih dari 150 sorti per hari, memaksa pesawat tua mereka bekerja maksimal. Ini adalah masalah kerugian imputasi. Ketika sebuah pesawat dirancang untuk sejumlah jam terbang tertentu selama masa pakainya, melebihi jam tersebut secara drastis meningkatkan risiko kegagalan dan mengurangi ketersediaan operasional di masa depan. Mayoritas pesawat tempur Vozdusno-Kosmicheskie Sily yang beroperasi di atas Ukraina adalah pesawat Su-30, Su-34, dan Su-35 yang lebih baru. Namun, menurut RAND, lebih dari setengah pesawat tempur taktis Vozdusno-Kosmicheskie Sily berusia di atas 30 tahun. Kebanyakan adalah Sukhoi 27 Mikoyan Gurevich 29 dan Sukhoi 30 varian awal yang lebih tua, dengan sisa jam terbang sedikit dalam masa tugasnya. Mikoyan Gurevich 31 dan Sukhoi 27 yang lebih tua telah dialihkan untuk mendukung serangan dan hanya melakukan patroli udara dari jarak jauh. Dengan perkiraan rata-rata, sisa masa pakai airframe kurang dari 20 dan 35 masing-masing, pesawat-pesawat tua ini memang tidak memiliki cukup jam terbang tersisa untuk operasi tempur yang berkelanjutan. MiG-29, Rusia tidak tampak dalam konflik ini bahkan untuk patroli udara. Mengingat usia mereka, pesawat-pesawat ini kemungkinan besar tidak layak terbang atau sedang disimpan sebagai cadangan untuk misi terakhir yang bersifat hipotetis. Bagaimanapun juga, pesawat-pesawat itu pada dasarnya tidak berguna. Rusia menanggapi krisis ini dengan secara drastis mengubah penggunaan pesawat mereka. Inilah revolusi bom luncur. Mulai tahun 2023, Rusia mulai memproduksi massal kit bom, luncur universalny, modul Planirovania I koreksi I, yang pada dasarnya adalah modul sayap, dan pemandu yang mengubah bom gravitasi lama menjadi amunisi presisi jarak jauh. Bom-bom seperti Free Fall Aerial Bomb 500 hingga Free Fall Aerial Bomb 3.000 ini bisa meluncur sampai 40 mil setelah dijatuhkan. Ini memungkinkan pesawat Rusia menyerang dari balik pertahanan udaranya sendiri, dan strategi ini sangat berhasil bagi Rusia. Alih-alih membuat jet-jet mereka terekspos oleh pertahanan udara Ukraina dari jarak dekat. Sekarang, pilot Rusia bisa meluncurkan bom luncur dari jarak jauh dan langsung kembali ke tempat yang aman. Hal ini secara drastis mengurangi kerugian pesawat, sekaligus mempertahankan, bahkan meningkatkan, daya tembak mereka yang destruktif terhadap posisi Ukraina. Rusia menjatuhkan lebih dari 5.000 bom luncur pada April 2020, 3.786 pada Juli, dan 4.390 pada Agustus. Produksi kit universalny, modul Planirovania I koreksi, naik dari ribuan pada 2023 menjadi 40.000 di 2024 dan ditargetkan 70.000 pada 2025. Namun, poin pentingnya adalah bom luncur memang mengurangi paparan pertahanan udara, tapi tidak mengurangi jam terbang. Setiap misi tetap butuh lepas landas ke zona peluncuran, pelepasan senjata, lalu kembali ke pangkalan. Pesawat masih tetap mengalami keausan. Rusia pada dasarnya telah menciptakan adaptasi taktis yang menutupi, tetapi tidak menyelesaikan masalah strategis kelelahan rangka pesawat. Mereka menjalankan misi yang lebih aman, tapi tetap kehabisan pesawat. Ukraina mengidentifikasi kerentanan penting dalam strategi Rusia yang mengandalkan penerbangan, yaitu infrastruktur produksi bom luncur, sementara jet Rusia bisa meluncurkan senjata dari posisi aman. Kit pemandu universalny modul Planirovania I koreksi itu sendiri memerlukan proses manufaktur khusus
yaitu modul navigasi Global Navigation Satellite System, tahan gangguan, seri Kometa yang diproduksi oleh VNEER. Kemajuan di pabrik-pabrik di Cheboksary dan Moskwa merupakan komponen penting yang dipasang di keduanya. Drone Shahid yang terbang setiap hari menuju Ukraina dan bom luncur yang menghancurkan posisi pertahanan Ukraina, wilayah GNPP yang berbasis di Moskwa memproduksi sebagian besar bom luncur yang digunakan oleh jet Sukhoi. Fasilitas ini bergantung pada komponen presisi dari perusahaan, seperti Karachevsky Zavod Elektrodetal yang telah dibahas. Rantai pasokan yang tersebar tetap memiliki titik lemah yang bisa diidentifikasi. Ukraina telah menunjukkan kemampuan yang semakin meningkat untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Operasi jaring laba-laba pada Juni 2025 dilaporkan merusak atau menghancurkan 41 pesawat militer di pabrik penerbangan Kazan dalam serangkaian serangan drone yang berani. Serangan jarak jauh ini berkembang dari percobaan mengganggu menjadi penargetan sistematis industri militer Rusia. Jika Ukraina terus menyerang fasilitas produksi bom luncur, dampaknya akan memengaruhi seluruh kampanye udara Rusia yang menjatuhkan lebih dari 5.000 bom luncur tiap bulan. Penurunan produksi 30-40% akan sangat melemahkan kemampuan ofensif Rusia di sektor penting seperti Pokrovsk yang menerima hingga 450 bom luncur per minggu. Namun ada dilema bagi Ukraina, setiap drone yang diarahkan ke pabrik bom luncur berarti satu drone yang tidak diarahkan ke kilang minyak. Kampanye Ukraina terhadap infrastruktur minyak Rusia telah melumpuhkan 20% kapasitas penyulingan Rusia. Penurunan produksi memaksa kenaikan pajak pertambahan nilai dan mendorong Moskow untuk dengan cepat mengalihkan program sosial ke kompleks industri militer. Ekonom Rusia, Vladislav Inozemtsev, menyebut serangan minyak sebagai cara paling efektif Ukraina melukai mesin perang Rusia. Tapi bom luncur sedang membunuh tentara Ukraina saat ini. Bom-bom itu menghancurkan pertahanan yang dibangun berbulan-bulan, memaksa unit Ukraina keluar ke ladang terbuka sehingga lebih mudah menjadi target. Seperti yang ditulis oleh analis Nikolai Stikov dan Jack Watling dalam laporan Rusia mereka. Karena banyaknya subkomponen presisi yang diperlukan untuk merakit pesawat tempur, bahkan keterlambatan dan gangguan kecil dalam produksi dapat berdampak besar dalam menahan percepatan produksi pesawat. Prinsip ini juga berlaku pada produksi bom luncur. Serangan di pabrik yang tepat bisa menciptakan hambatan yang butuh waktu berbulan-bulan untuk diatasi. Ini bulan-bulan ketika Ukraina bisa menstabilkan pertahanan, melakukan serangan balasan, dan mengubah dinamika perang. Pertukarannya jelas namun menyakitkan. Menyerang produksi bom luncur bisa menyelamatkan nyawa dan posisi di 2025 sampai 2026. Terus menyerang kilang minyak bisa membuat ekonomi Rusia runtuh dan memaksa perang berakhir pada 2027. Setiap keputusan strategis membutuhkan pilihan antara bantuan taktis jangka pendek dan kemenangan strategis jangka panjang. Namun, Ukraina bukan satu-satunya kekuatan eksternal yang dapat mendorong angkatan udara Rusia ke ambang kehancuran. Selama puluhan tahun, Rusia menjadi kekuatan besar dalam ekspor senjata global, terutama pesawat tempur untuk negara bekas Uni Soviet dan dunia ketiga. Jet tempur Rusia menawarkan nilai yang sangat menarik. Platform yang cukup mumpuni dengan harga jauh lebih murah dibandingkan produk barat, serta kebutuhan perawatan yang relatif sederhana. Negara-negara seperti India, Aljazair, Mesir, dan Vietnam membangun angkatan udara mereka dengan desain Rusia. Namun Tiongkok kini menjadi ancaman utama bagi dominasi ekspor dirgantara Rusia. Angkatan udara tentara, pembebasan rakyat dulunya bergantung pada pesawat Rusia. Pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, Tiongkok membeli beberapa batch jet tempur Su-30 MKK. Mereka sulit mengembangkan mesin jet sendiri dan sangat antusias menjadi pelanggan teknologi Rusia. Saat ini, Tiongkok memproduksi J-20 Stealth Fighter, pesawat generasi kelima yang jauh lebih canggih dibandingkan Su-57 milik Rusia. Industri dirgantara Tiongkok tidak hanya berhasil menyamai Rusia di banyak bidang,
tetapi juga telah melampauinya dalam hal ekspor. Kini, Tiongkok menawarkan pesawat berkualitas dengan harga kompetitif seperti yang dulu ditawarkan Rusia. Tiongkok mengekspor pesawat generasi keempat seperti J-10 ke Pakistan, serta beberapa negara lain seperti Mesir, Iran, dan Indonesia yang dikabarkan sedang mengevaluasi jet tempur Tiongkok untuk pembelian mendatang. Jet tempur generasi kelima J-20 dan penerusnya, J-35 juga sedang mendekati tahap produksi massal dengan J-35 yang sangat menonjol. Sebagai analog barat potensial dan langkah jelas melampaui desain Rusia yang sudah menua. Perang di Ukraina mempercepat perubahan ini dengan menunjukkan kelemahan peralatan Rusia di medan tempur sebenarnya. Negara-negara yang menyaksikan drone Ukraina secara sistematis menghancurkan tank Rusia dan menembak jatuh pesawat Rusia menarik kesimpulan yang jelas tentang kerentanan perangkat keras militer Rusia. India, yang selama ini jadi pembeli senjata utama Rusia, mengambil keputusan tegas saat memilih jet tempur baru setelah melihat perbedaan performa sistem Rusia dan Barat. New Delhi memilih Rafale Prancis ketimbang Sukhoi 57S Rusia. Mesir, yang mengoperasikan pesawat Rafale dan Su-35, menyimpulkan melalui uji coba kompetitif bahwa jet tempur Prancis tersebut jauh lebih unggul, bahkan lebih mematikan. India kini mempertimbangkan pembuatan jet tempur siluman sebagai respons atas masuknya J-10 Tiongkok ke Pakistan dan ekspor Rusia yang stagnan. Poin kedua itu didukung oleh Jamestown Foundation yang menyatakan bahwa ekspor senjata Rusia anjlok sebesar 92% dari tahun 2021 hingga 2024. Moskow mengalihkan hampir seluruh produksi untuk kebutuhan militer karena tidak mampu sekaligus mempertahankan perang di Ukraina dan memenuhi ekspor. Beberapa negara yang masih tertarik dengan pesawat Rusia menghadapi kenyataan pahit. Rusia tidak dapat menjamin jadwal pengiriman, ketersediaan suku cadang, atau dukungan berkelanjutan. Su-57 pesawat tempur generasi kelima andalan Rusia bahkan hampir tidak pernah dikerahkan di Ukraina. Pelanggan ekspor untuk pesawat ini sebagian besar telah menghilang. Iran, yang sangat ingin mengganti armada prarevolusinya yang sudah tua, sangat bersemangat untuk mendapatkan Su-35 sebagai bagian dari kerja sama pertahanan yang berkembang dengan Rusia. Meski Iran menerima Su-35 seri ekspor pertama pada akhir 2024, Rusia kesulitan mengirimkan armada lebih banyak seperti harapan Iran. Setelah operasi Rising Line oleh Israel, yang menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia bisa benar-benar kewalahan, Iran juga mulai mencari alternatif pertahanan udara dari Tiongkok. Untuk mengisi kekosongan itu, Moskow tak mampu. Implikasi jangka panjangnya juga bermasalah. Beberapa negara di Afrika dan Asia Tenggara mengoperasikan pesawat era Soviet yang sudah mendekati akhir masa pakainya. Banyak yang menghadapi ancaman meningkat dan butuh modernisasi. Rusia sebelumnya adalah pemasok utama negara-negara ini. Sekarang mereka dihadapkan pada pilihan antara pesawat Tiongkok atau entah bagaimana mencari anggaran untuk alternatif barat yang lebih mahal. Bagi Rusia, kehilangan pasar ekspor ini bukan sekadar soal pendapatan. Pendapatan ekspor secara historis membiayai riset dan pengembangan generasi berikutnya. Tanpa pendapatan ekspor, kemampuan inovasi dan daya saing teknologi Rusia akan terus menurun. Ini adalah lingkaran umpan balik. Kinerja buruk membuat pelanggan hilang. Kehilangan pelanggan membuat pendanaan R dan D berkurang, yang berdampak pada kinerja lebih buruk di generasi pesawat berikutnya. Ketika Anda mundur sejenak dan melihat keseluruhan krisis penerbangan Rusia, yang muncul adalah gambaran dari berbagai kegagalan yang saling memperkuat dan berkumpul menuju titik kritis. Institut Studi Strategis Internasional sebelumnya memberikan penilaian yang menghancurkan bahwa Rusia akan kehabisan tank untuk mendukung operasinya pada tahun 2026. Namun, penilaian itu juga mungkin berlaku untuk pesawat dan bisa lebih memberatkan. Tidak seperti tank, di mana ada puluhan ribu unit era Soviet yang disimpan. Depo yang hanya perlu direnovasi secara minimal. Sementara pesawat memerlukan perawatan presisi, inspeksi rutin,
dan penggantian komponen yang memiliki batas waktu pakai. Kamu tidak bisa langsung mengambil MiG berusia 40 tahun dari gudang dan berharap bisa terbang untuk misi tempur. Jika Ukraina dapat mempertahankan dan memperluas kampanye serangan jarak jauhnya, Rusia memiliki beberapa opsi pada tahun 2026. Opsi pertama, terus mencoba mempertahankan penerbangan militer dan sipil dengan kapasitas yang berkurang sambil menyaksikan kedua sektor tersebut terus memburuk hingga kegagalan besar memaksa seluruh armada tidak bisa terbang. Opsi kedua, tinggalkan penerbangan sipil sepenuhnya, manfaatkan semua sumber daya demi menjaga pesawat militer tetap terbang untuk upaya perang. Hal ini akan membuat wilayah Rusia yang sangat luas tidak memiliki konektivitas udara internal yang memadai dan menandakan bencana ekonomi bagi penduduknya. Opsi ketiga, menghentikan ekspansi penerbangan militer, fokus pada menjaga kekuatan penangkal minimal, dan mencoba membangun kembali penerbangan sipil sebelum seluruh industri runtuh. Ini berarti menyerahkan kemampuan melanjutkan operasi ofensif di Ukraina. Semua ini adalah variasi dari kekalahan strategis. Rusia kemungkinan besar tidak memilih satu opsi secara sadar, melainkan bergerak di antara ketiganya dan membuat keputusan ad hoc sesuai kondisi krisis. Keruntuhan perlahan terjadi sepanjang 2026 dan seterusnya, disertai pembatalan penerbangan dan banyak pesawat tidak bisa terbang. Akibat kekurangan suku cadang, produksi akan terhenti berminggu-minggu atau berbulan-bulan dan sorti di Ukraina terus menurun. Terima kasih sudah menonton sekarang. Untuk memahami bagaimana Ukraina berhasil secara sistematis melemahkan kemampuan militer Rusia di berbagai bidang, tonton video ini. Untuk info harian perang dan dampaknya pada keamanan global, langgananlah The Military Show.